Iya sama kan. Emang bisa dimasak apa? Enggak biasa Mata kambing, sumber mata kambing, kambing. Iya dong, nggak kelihatan kita apa-apa nanti dari sini. Set, ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kambing. Ini aja deh. Baik, ini adalah lapisan apa tadi yang barusan dijelaskan? Yang paling luar bening, konjungtiva, betul. Jadi ini lapisan tipis ini konjungtiva ya. Tipis sekali. Nih ya. Di bawahnya konjungtiva ada lapisan yang sebenarnya berwarna putih, tapi karena ini sudah meninggal beberapa jam yang lalu, maka warnanya berubah degradasi protein ya. Jadi warnanya jadi agak transparan. Di bawahnya konjungtiva namanya apa? Sklera, betul. Ini nanti saya demo, habis itu nanti kalian ke bagian satu mata untuk dibedah sendiri ya. Ada yang pengen jadi dokter mata? Ya sih, Pak. Mesti ada anak yang ini kebagian disalah-salahin gitu ya. Jadi kalau ada tadi otot-otot ekstraokuler semua di luar-luar sini ya udah kepotong ya sama apa tukang jagalnya, nggak diikutin. Sakit tukang makan. Terus habis gitu yang bagian yang ini namanya kornea, betul. Terus habis gitu di kornea kan berbentuk kubah, di bawahnya kan ada ruangan. Ruangannya namanya apa? Kamera anterior, kamera okuli anterior, kamera okuli anterior itu bilik atau kamar mata depan. Isinya apa? Cairan namanya? Cairan humor aqueous. Bismillah. Mudah-mudahan sih. Takut muncrat. Yes, betul. Awas. Nih ya cairannya bening, itu lihat kelihatan. Oh mengalir ya, tak tekan ini mengalir ya. Oh tuh. Oke, itu adalah cairan humor aqueous. Sekarang kita gunting korneanya melingkar untuk melihat struktur di dalamnya ya. Sakit pengen banget. Enaknya kalau mata kambing tuh bisa diputar-putar kayak gini nih. Kalau mata orang ya posisinya tetap aja kita yang muter, bukan si matanya yang diputar-putar gini. Nih ya, sudah kelihatan dalamnya. Jadi kornea adalah bening ya, seharusnya ini lihat. Nah, kenapa kok kayaknya hitam? Karena humor aqueousnya tadi kan bening ya, tapi irisnya tuh hitam. Jadi karena yaitu tadi denaturasi, dia berdegradasi, pigmen irisnya udah lepas dari irisnya, jadi seolah-olah mewarnai ini jadi seolah-olah hitam ya. Ini irisnya, ini kelihatan ya hitam ya, nyambung nih. Iris di tengahnya ada lubang, namanya bunder, lubangnya iris yang tengah lubang pupil. Ini udah itu banget ya, degradasi banget ya. Ini nih pupilnya sebenarnya ini nih, gitu. Irisnya ini udah lepas karena udah beberapa jam ya. Kita gunting. Enggak. guntingnya udah nggak tajam. Di belakangnya pupil namanya struktur yang bening, lensa. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan disingkirkan juga tak apa-apa itu. Silakan. Ini lensa ya. Sudah rusak ya.
Dek, biar nggak jebol, tak anu kanan kiri aja. Biar masih bisa keluar utuh. Bismillah. Kalau kambing ukurannya cukup besar, jadi kita bisa itu. Kalau biasanya kalau latihan bedah mata pakai babi yang ukurannya lebih kecil. Ini ya lensa ya, bagus ya. Lensanya bening. Nah, kalau di belakangnya lensa ada cairan bening juga, namanya vitreous. Ini vitreusnya ya, masih utuh. Masih utuh. Vitreous. Corpus vitreum biasanya kalau bahasa Latinnya ya. Apakah kelihatan itu masih berbentuk seperti agar-agar? Yes, tuh ya. Tuh piye cara ngetokno nih. Harus dikeluarkan. Kita nggak disediani sendok ya. Wow. Bismillah. Emane rusak. Ya wes itu ya, putih lah. Ini yang membuat bola mata tetap berbentuk bulat. Itu adalah kayaknya kambingnya muda nih. Kalau sudah tua biasanya dia udah lebih encer daripada ini. Kemana tuh? Oh ini yang nggak ada jarumnya. Biar bisa dikeluarkan utuh. Itu ya, jadi vitreusnya masih relatif berbentuk seperti anatominya ya, masih bisa jadi satu bagusnya. Kalian pernah nggak kalau misalnya lihat cahaya terang pagi hari terus kelihatan ada yang terbang-terbang gitu di penglihatan? Nah, itu di sini posisinya. Di cairan vitreus itu kadang-kadang dia berdegenerasi. Nah, di lapisan syaraf mata namanya retina. Kalau bahasa Indonesianya namanya selaput pelangi ya. Itu karena lihat seperti pelangi. Warnanya turquoise gitu, cantik ya. Gimana caranya supaya membalik ya? Ya itulah dia. Nah, itu lapisan syaraf mata atau retina. Itu sulit sih, tapi insya Allah ngelepasinnya. Ini irisnya katut terus. Iris katut terus. Di baliknya lapisan syaraf mata ini seharusnya ada sambungannya iris. Sambungannya iris ke belakang jadi koroid, betul. Yes. Nah, ini kok diterusin sebentar. Harusnya kita ada ada nervus opticusnya di belakang sini. Mana ya? Oh ini dia. Ini adalah nervus opticus. Ini nervus opticus itu kan gabungan dari semua aksonnya ini ya nervus 2 ya. Gimana caranya supaya nyambung ke sana? Ini kita soalnya memiliki gunting yang kurang tajam. Susah, kayaknya nggak bisa tuh tembus ke sana. Ke dalam-dalamnya deh. Kalau sudah dikasih tepung sudah nggak kelihatan isinya apa ya. Kenapa pikirannya ke situ sih, heran. Oh mungkin karena ini kambing ya, jadi masih bisa dimakan. Tapi aku juga kepikiran ke situ deh. Perjuangannya sangat sulit. Sorry. Kayaknya nggak bisa, ya sudah dipakai tangan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini retinanya. Seharusnya tadi di belakangnya mana tadi? Nervus opticusnya. Nervus opticusnya di sini, berarti sambungannya di depan sini. Jadi papil nervus opticusnya sepertinya sih di sini ya. Harusnya di tengah-tengah sini. Bagus banget ya warnanya ya. Nah ini nih. Nih, jadi vitreous itu ada dasarnya kan, base of vitreous. Nah, base of vitreous itu melekat di papil nervus opticus. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi itulah papil nervus opticusnya. Itu adalah kepala dari syaraf nervus 2
yang di retina gitu. Nanti kalau udah kelas berapa ya? Aku lupa kalau di kurikulum itu kelas berapa, itu nanti ada pemeriksaan untuk melihat papil nervus opticus ini pakai alat khusus namanya oftalmoskop. Oke, baik. Sudah sepertinya insya Allah semua bagian-bagiannya sudah aku sampaikan, tinggal membedah sendiri. Hai. Untuk vacuum sentralisnya Susah. Jadi fovea centralis itu kita harus menarik garis lurus dari kornea ke pupil terus habis itu ke retina. Gitu. Jadi ada itunya, dia tepat lurus di belakangnya pupil. Gitu. Nah, masalahnya kita sudah membongkarnya, Saudara. Jadi kita tidak tahu itu di mana. Kalau secara histologis bisa dilihat bahwa itu daerah yang paling banyak konnya ya. Gitu, paling padat konnya gitu, terus habis itu bentuknya paling kerucut gini gitu. Tapi kalau sudah jebol gini agak sulit sih kayaknya gitu ya. Yang jelas di tengah-tengah sini so ini jadi si papil nervus opticus ini letaknya lebih ke nasal, lebih dekat hidung gitu. Jadi misalnya porak-poraknya gini ya, ini di sebelah hidung gitu. Ini mata kanan, hidungnya di sini. Di sini berarti si makulanya atau fovea centralisnya di sini gitu. Karena si papil nervus opticus ini lebih ke arah nasal atau lebih ke arah hidung gitu. Tapi ini memang tampilannya kayak agak lebih cekung gitu ya, mungkin memang itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, ini masih bisa dibedah-bedah lagi, silahkan. Terus kita dapat jatah satu mata lagi, silahkan kalau mau bedah sendiri. Gimana? Mau laki atau perempuan? Oke. Motomu ya? Sudah ya. Silakan mencoba biar lebih ingat dengan tangan sendiri. Ayo, kita tetap